Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada. Kembali lagi dalam program Berkat Pagi yang memberkati kita di pagi hari. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara kita masih dalam kitab Ayub. Yang kemarin Bapak Ibu Saudara sudah mendengar bagaimana tentang kisah Ayub dan bagaimana perjalanan tentang Ayub Bapak Ibu Saudara. Kita masih dalam kitab Ayub. Mari sama-sama saya mengundang kita untuk membuka Alkitab kita yang terdapat dalam kitab Ayub, masih dalam kitab Ayub Bapak Ibu Saudara. Dalam kitab Ayub pasal yang ke-12 ayat yang ke-13. Ayub 12 pasal yang ke-13, satu ayat saja. Di sana dikatakan bahwa tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kemarin kita sudah mendengar bagaimana kisah tentang Ayub, bagaimana apa yang terjadi kepada Ayub. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam kitab pasal yang ke-12 ini, kalau kita pelajari Bapak Ibu Saudara, sebelumnya di pasal-pasal sebelumnya, di sana ada 3 orang sahabat dari Ayub. Yang pertama adalah Elifas, Bildad, dan Zobar. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketiga sahabat ini datang kepada Ayub dalam Ayub 2 pasal 11 sampai yang ke-13 yang kita bisa baca. Di mana mereka datang dari jauh untuk menghibur Ayub. Nah, di cerita tersebut kalau kita telusuri semua ceritanya, di sana di mana ketiga sahabatnya ini mereka datang untuk bertujuan untuk menghibur daripada Ayub, tapi pada akhirnya dari maksud menghibur berubah menjadi mencela bahkan dan menyalahkan Ayub. Sehingga kita tahu bersama di Ayub mulai dari pasal 1 sampai yang 42 di sana Ayub jadi semakin menderita karena dari teman-temannya. Saudara, kalau kita pelajari 3 sahabatnya ini memberi segala sesuatu yang menurut mereka baik gitu ya. Bagaimana mereka menjalankan bahwa Tuhan harusnya seperti ini, seperti itu dan lain sebagainya. Tapi kita melihat di sini malah membuat Ayub menjadi buruk keadaannya. Nah, kita belajar di sini di ayat pasal yang ke-12. Di sana Saudara, dalam perikopnya Ayub mengakui kekuasaan dan hikmatnya Allah. Nah, Saudara, di pasal yang ketiga di sana dikatakan, aku pun mempunyai pengertian yang sama seperti kamu. Aku tidak kalah dengan kamu. Siapa yang tidak tahu hal-hal serupa? Nah, yang mereka katakan dari sahabat-sahabat dari Ayub. Ayub pun tahu, tapi Ayub tidak menyalahkan Tuhan. Nah, di sini kita melihat bahwa Ayub pun mengakui bahwa kekuasaan dan hikmat Tuhan. Nah, ada beberapa poin yang ingin saya bagikan kepada saudara di ayat yang ini. Yang pertama, kita harus percaya bahwa Allah itu bijaksana dan berkuasa. Dia paling tahu setiap proses, setiap hidup manusia, baik saya maupun saudara. Segala sesuatu yang kita alami itu yang terbaik yang Tuhan lakukan untuk kita menjadi jauh lebih baik, Bapak Ibu Saudara. Tentang hikmat dan kekuatan dalam Daniel yang kita lihat dalam Daniel pasal yang kedua, kalau tidak salah ya, pasal yang kedua ayat yang ke-20. Di sana berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada Dialah hikmat dan kekuatan. Segala sesuatu yang ada dalam hidup kita tentunya dalam sepengetahuannya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada satu pujian yang mengatakan Tuhan tidak pernah janji jalan itu selalu rata. Tuhan tidak pernah janji langit itu selalu biru. Tapi Tuhan berjanji Dia berikan kekuatan kepada kita untuk menjalani segala sesuatunya. Bapak Ibu Saudara, kisah dari Ayub itu sangat jelas dan boleh kita melihat bahwa segala sesuatu yang kita jalani, mungkin kita tidak seperti Ayub yang kehilangan segala sesuatunya, kambing, lembu dan segala macam, bahkan anak-anaknya. Kita tidak separah Ayub. Tapi terkadang kita saat
dalam keadaan yang terpuruk, kita punya problema masalah, yang kita salahkan adalah Tuhan. Terkadang kita tidak meminta hikmat kepada Tuhan, cari tahu apa yang sesungguhnya terjadi di balik dari semua ini. Kita melihat Ayub, segala sesuatu yang terjadi semua kena sama dia. Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi kepada Ayub? Kadang-kala bahkan tidak seberat Ayub kita punya masalah. Tapi kita boleh lihat di sini bahwa dalam Daniel 2 ayat 20 di sana dikatakan, terpujilah Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab dari Dialah hikmat dan kekuatan. Bapak Ibu Saudara, itu yang pertama. Dan yang kedua, kita boleh melihat di sini, orang percaya tidak boleh berpikir bahwa Allah menjanjikan hidup tanpa kesukaran. Seperti tadi yang saya bilang, ada pujian yang kata, tidak selamanya jalan itu rata, tidak selamanya langit itu biru. Tapi Tuhan berjanji bahwa Dia memberikan kekuatan kepada kita. Dalam Mazmur 34 ayat yang ke-20. Mazmur ke-24, kita buka saja. Mazmur 34 ayat yang ke-20. Di sana dikatakan, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Kan Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak pernah berjanji kita melewati setiap hari-hari kita itu mulus-mulus saja, tetapi ada kesukaran. Tapi Tuhan katakan di sini ayat yang 20, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Kita datang kepada Tuhan, kita hanya minta hikmat dan kekuatan daripada Tuhan. Saya pernah mengalami hal yang saudara mungkin saya pernah saksikan ini, bahwa saya selangkah dengan kematian, Bapak Ibu Saudara. Kanker yang sampai hari ini tidak ada obat. Saya pernah sempat menyalahkan Tuhan. Bahkan saya sempat bilang, Tuhan tidak adalah, seperti itulah ya. Boleh dikatakan seperti itu. Tuhan tidak membela saya. Saya sudah melakukan pekerjaan pelayanan, bahkan sampai saya bilang, Tuhan Engkau tidak adil. Tapi akhir daripada itu saya mengetahui bahwa saya boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang sama seperti saya. Mereka yang sudah kehilangan, boleh dikatakan segala anggota tubuh gitu. Tapi mereka sampai sempat merasakan, saya sudah tidak punya apa-apa, saya sudah tidak punya masa depan. Akhirnya saya sadar bahwa saya seperti ini, saya juga bisa berbagi berkat dan bisa menguatkan mereka, Bapak Ibu Saudara. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, apapun yang Tuhan buat itu baik adanya. Dalam Saudara Pengkhotbah, kita lihat dalam Pengkhotbah yang ke-11, Pengkhotbah yang ke-11 ayat yang ke-5, sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, gitu. Tapi Tuhan yang lebih tahu. Nah, di ayat Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11 di sana dikatakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Itulah Tuhan kita. Tapi yang Tuhan buat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ayub pun sama, di pasal yang ke-42 di sana pun dikatakan Ayub akhirnya, pasal yang ke-42, Ayub yang 42, di sana dikatakan Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Di ayat yang kedua di sana katakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Setelah itu kita tahu keadaan Ayub dipulihkan, Bapak Ibu Saudara.
Apapun yang terjadi dalam hidup kita, jangan pernah menyalahkan Tuhan. Minta hikmat dan kekuatan daripada Tuhan, bahwa segala sesuatu yang kita alami, yang dikatakan aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Tuhan selalu menyertai dan kita. Tuhan selalu melindungi kita. Itu sebabnya berserah penuh kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Immanuel, Tuhan beserta dengan kita.